Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini saya ingin terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi dan juga berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya Diana Aprilia Borusaragi, nomor induk mahasiswa 20110090. Saya yang akan presentasi kali ini. Berikut presentasi saya yaitu membahas tentang penjadwalan proses. Topik-topik pembahasan saya yaitu 1. Deskripsi penjadwalan proses. 2. Tipe-tipe penjadwalan proses. 3. Strategi penjadwalan. Dan keempat adalah algoritma penjadwalan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di dalam sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang terjadi atau dilakukan oleh komputer. Tugas penjadwalan ada dua, yaitu 1. Memutuskan proses yang harus berjalan, dan 2. Memutuskan kapan dan berapa lama proses berjalan. Berikut adalah gambar dari penjadwalan proses. Lanjut yang kedua, di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penjadwalan jangka pendek. Untuk memaksimalkan kinerja sistem dan dijalankan pada setiap pengalihan proses. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah, yaitu untuk mengendalikan transisi dari suspend ke ready atau proses mengalami swapping. Yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang, yaitu yang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Materi pembahasan yang ketiga yaitu tentang strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan non-preemptive, yaitu proses yang diberi jatah layanan pemproses pada pemproses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan preemptive, yaitu proses yang diberi jatah layanan pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem tersebut. Materi yang keempat adalah tentang algoritma penjadwalan proses. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive. 1. FIFO, first in, first out, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemrosesan diurutkan berdasarkan waktu kedatangan ke sistem, dan begitu proses mendapat jatah waktu eksekusi, maka proses dijalankan sampai selesai. Yang kedua, SJP, shortest job first, yaitu lebih memprioritaskan penjadwalan proses dengan waktu jalan atau eksekusi terpendek sampai selesai. Setelah proses tersebut selesai, maka proses dengan waktu eksekusi terpendek selanjutnya akan dijadwalkan lagi, begitupun seterusnya. Dan proses-proses dengan prioritas yang sama akan dijadwalkan menggunakan FIFO. Yang kedua, menggunakan strategi preemptive, yaitu 1. Round robin atau RR, yang merupakan penjadwalan tanpa prioritas. Jadi semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemproses yang disebut kuantum untuk tempat proses itu berjalan. Yang tidak cocok untuk hard real-time application dan lebih cocok untuk time sharing system. Yang kedua ada multi-flight feedback question atau MFQ. Merupakan penjadwalan prioritas dinamis. Maksudnya adalah proses-proses sangat banyak menggunakan proses untuk menyelesaikan tugasnya,
maka akan diberi jatuh waktu eksekusi atau kuantum lebih banyak. Yang ketiga ada shortest remain first atau SRP. Merupakan pengembangan dari SJP, namun SRP bersifat five type yang dapat digunakan untuk time sharing system. Perbedaan SJP dan SRP. SJP pada saat proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Sedangkan SRP pada saat proses dieksekusi atau running dapat diambil alih oleh proses yang baru yang mempunyai waktu eksekusi yang lebih rendah. Yang keempat ada High Ration Next atau HRN yang merupakan pengembang dari SJP, memprioritaskan proses yang memiliki waktu tanggap tertinggi. Yang kelima ada tentang priority scheduling atau PS. Yang masing-masing proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tinggi terhadap jatah running. Prioritas statis atau prioritas yang berubah atau prioritas tak berubah. Kelemahan dari prioritas statis yaitu tidak bisa menyesuaikan jika terjadi perubahan dalam sistem. Keunggulannya mudah diimplementasikan. Kedua, ada prioritas dinamis atau prioritas yang bisa berubah sesuai dengan perubahan sistem yang ada. Kelemahannya lebih kompleks dari yang statis dan memiliki overhead yang tinggi. Keunggulannya waktu tanggap sistem yang bagus karena bisa menyesuaikan dengan perubahan sistem. Yang keenam, ada tentang Guartez scheduling atau GS, yang merupakan penjadwalan. Ini berupaya memberi jaminan kepada proses-proses untuk mendapatkan jatah penggunaan pemproses yang sama. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen dan teman-teman semua. Harapan saya dari presentasi kali ini bisa mendapat manfaat untuk kedepannya. Karena presentasi saya sudah cukup, maka saya akan menutupnya. Demikian yang saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.